minggu keempat Paskah selalu disebut sebagai hari panggilan sedunia. Dalam rangka minggu panggilan inilah kita perlu menyadari bahwa Ekaristi merupakan imam. Nah, imam berasal dari mana? Dari umat. Pelayanan-pelayanan yang total, pendidikan, rumah sakit, juga memerlukan biarawan-biarawati, terutama justru di daerah-daerah yang jauh dari kota, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, memerlukan biarawan-biarawati, memerlukan suster, memerlukan guru. Nah, siapa dan dari mana para imam, bunda, suster? Tentu berasal dari keluarga. Nah, inilah yang sungguh perlu kita sadari. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai umat Allah yang muda-muda dan ngomong sendiri malahan duduk di depan sendiri sebagai muslimat. Tugas berat adalah memberikan pelayanan bagi sesama. Mengapa bagi saya jadi imam itu sangat menarik? Karena ada seorang imam namanya Romo Emilio Rossi, CM, yang pada waktu saya kecil di kelas 1 SD itu dia memberi gambar-gambar suci, lalu diberikan, lalu diajak berdoa sedikit. 13 SD kami diajak menyanyi. Waktu itu kami sudah mempersiapkan for, lalu dia mengajak kami menyanyi sederhana. Lagu yang saya dengar ketika kelas 2 SD ini mengakar di kepala saya, sehingga bahkan di tahun 2015 waktu itu saya bisa itu di salah satu katedral di Washington DC, saya nyanyi lagu itu. Padahal sebetulnya hanya untuk persiapan yang berbahasa Indonesia, harus semua umat yang mendengar itu bernyanyi. Karena rupanya lagu ini adalah lagu perangkat Italia. Apa sih artinya? Artinya adalah ya Maria yang tak muda. Tapi sepanjang hidup saya tidak pernah melupakannya. Masa ini kalau khotbah, maaf, kalau khotbah membosankan. Sudah usianya sudah 80-an, waktu meninggal di usianya sudah 90-an. Kalau bahasa Indonesia tidak jelas, tapi yang saya jelas dan saya dengar dengan jelas selalu ujung-ujungnya kasih, selalu ujung-ujungnya kasih. Sehingga pada waktu saya SMA, saya pernah mencatat dengan kawan-kawan saya yang nakal-nakal, ayo kita bikin berapa kali Pastor ini ngomong kasih.
gembala kehidupan. Karena kita tadi berdoa untuk saudara, keluarga, sahabat kita yang sudah meninggal, untuk kedamaian Allah, untuk pengampunan dosa, untuk iman dan cinta Allah. Semuanya kita bisa berdoa. Nah, gembala yang baik itu tidak hanya ada di dunia, tetapi sepanjang masa kita bersama boleh lewat. Nah, inilah panggilan kita untuk juga menjadi gembala bagi sesama. Apakah menjadi gembala itu susah sekali? Kalau menjadi gembala yang tidak usah. Kalau terlalu besar, cukuplah kelompok kecil. Jadilah bagian dari komunitas lingkungan. Kalau di lingkungan masih terlalu besar, jadilah gembala yang baik di keluarga. Jadilah lingkungan yang anak yang jadilah banyak yang baik, menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau itu terasa susah, janganlah jadi masalah bagi orang lain.
sejak dulu dinakangi atau keluarga muslim sudah ada bahwa tanggal 1 Januari tahun 2000 definitif buku baptisan baru kita ada di sini, itulah tonggak paroki kita. Paroki kita telah berusia 25 tahun. Kita sudah semoga banyak panggilan di paroki ini. Salah satu ukuran dari paroki yang baik itu adalah juga panggilan yang melimpah. Kita dan saya berdoa supaya ada hanya 100, 10, dan kalau belum 100 jangan berhenti berdoa. 150 kita harus tahun ini Brother Kevin jalan Madura ibu saya pun mau meskipun ibu saya tinggal di Rumania, anaknya orang lain mau, tapi kalau anaknya sendiri jangan, sudah saya sekolahkan apa sekolahkan sarjana dan maaf kalau menjadi semuanya setelah ibu saya harus saja supaya saya masuk CN, saya juga harus satu supaya saya bisa masih kita juga berdoa supaya di sini masih ada 3 ekor bangsa apa namanya sehingga ada kopi, satu dan target ini buat saya. Kita juga berdoa, imam juga memiliki banyak kelemahan. Kita juga berdoa supaya imamnya juga memiliki problem. Sekali lagi, Ustaz juga dapat selamat dari panggilan sebelumnya. Kita juga berdoa Ustaz di Sumbawa dan di Setarum. Saya mohon supaya Bapak kasih saya kemudian supaya sehat, tetap bisa melayani meskipun hujan, meskipun panas, meskipun goyang. Amin. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kristus Sang Jubala baik mengendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, berkatilah Sri Paus Leo ke-14, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putramu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga, dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Amin.